Kita akan mulai dengan PA kita, yaitu mari kita melihat, saya akan memakai PA kita ini yaitu bagian 1 dan bagian 3. Bagian 1 dan bagian 3. Mari kita membaca secara responsoria, yaitu Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai ayat 18. Sudah ada di buku acara kita. Oh, halamannya. Mari. Oke, baik Inang. Halamannya halaman 14 dan halaman 16 ya Inang ya. Iya. Kita membaca dulu natsnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita memulai PA ini, saya mau bertanya dulu kepada kita seluruhnya, para kaum ibu atau inang semuanya. Apakah inang kita saat ini merasa istimewa? Adakah yang tidak merasa istimewa? Ada yang tidak merasa istimewa, inang? Apakah ada dari kita yang tidak merasa istimewa pribadinya? Tidak? Ya, coba siapa yang merasa bahwa hari ini dia merasa istimewa? Semuanya. Oh begitu, puji Tuhan. Siapakah dari antara kita inang, ketika kita hendak berangkat, kita disapa oleh, kau istimewa hari ini ma. Kamu istimewa hari ini opung. Kamu istimewa hari ini oma. Kamu istimewa hari ini, hai istriku. Adakah yang diberangkatkan dengan kata demikian? Ada, Ina? Ada. Sama kita. Berarti serupa. Saya juga tadi. Sebentar, saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya pendeta Lis Pardon, si mare-mare, kebetulan suami juga pendeta. Jadi saya dari tadi sebelum suami tadi pagi berangkat bersama dengan anak saya sebenarnya merindukan. Sebenarnya suami berkata, kamu istimewa hari ini ya ma. Tapi ternyata sampai dia pergi tidak ada perkataan itu. Karena apa? Karena jauh-jauh hari saya sudah mengatakan kepada Amang di rumah, Pak nanti untuk hari Kamis di hari 2 sedunia, kami judulnya Aku Diciptakan Ajaib dan Istimewa. Pasti dia tahu ya, ingat hari ini. Karena tadi dia jadi ya nanti, jadi. Nah, tapi ternyata tidak ada ucapan itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita senantiasa merasakan bahwa aku istimewa karena kasih Tuhan. Aku istimewa karena kasih Tuhan. Nah karena itu, Inang, mari kita lihat dulu
bagian PA kita yang bagian pertama. Tadi di sana buat judulnya yaitu dari 139 ayat 1 sampai 6. Ia mengenal kita. Nah, kita langsung saja yaitu bagian pertama berfokus pada bagaimana Tuhan mengenal kita. Jadi istilah teologianya dikatakan omniscience atau kemahatauan. Nah, jadi kemahatauan ini mengacu pada pengetahuan Tuhan yang mendalam dan menyeluruh tentang segala sesuatu termasuk kita sebagai manusia. Dan ini menunjukkan bagaimana Tuhan mengenal kita secara intim dan memeluk kita dengan lembut. Yang menjadi pertanyaan, kalau di sini ada dua, mengapa menurut pemazmur merasa bahwa pengetahuan seperti itu begitu ajaib? Dan yang kedua, bagaimana perasaan Anda ketika menyadari hal tersebut? Ya, jadi memang Inang, sebelumnya saya akan membuka sedikit ya dari Mazmur ini. Ada 3 yang mau disampaikan. Mazmur ini adalah kesaksian pemazmur di sepanjang hidupnya. Yaitu ada 3. Dia mau menyaksikan ada 3 sifat Allah yang dia mau saksikan melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Yang pertama adalah Allah yang omniscience, yaitu Allah yang maha tahu. Yang kedua adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Yang ketiga adalah Allah yang omnipotent, yaitu Allah yang maha kuasa. Jadi ini yang pertama, kita melihat kalau di ayat 2, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat 2, ayat 3, ayat yang keempat, ini adalah Allah yang omniscience. Allah yang maha tahu. Mengapa? Karena di sini dia menyatakan engkau mengetahui kalau aku duduk, berdiri, dan juga di ayat yang ke-1 dia katakan engkau menyelidiki dan mengenal, dan bahkan ayat 2C engkau mengerti pikiranku dari jauh. Inang mungkin boleh membuka pemikiran kita. Kita satu hari ini sudah melewati 10 jam. 10 jam ya, sekarang sudah jam 10 dari dini hari, dari pukul 00. Tapi saya mau bertanya, siapa dari kita tahu sudah berapa kalikah kita duduk dan sudah berapa kalikah kita berdiri? Ayo, ada dari kita yang tahu? Selama 10 jam ini, adakah dari para ibu, dari inang kami semua yang mengetahui sudah berapa kalikah kita duduk, sudah berapa kali kita berdiri? Tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu itu. Dan itu kesaksian pemazmur. Nah ini salah satunya yang disaksikan. Dia katakan jelas, bahkan kau tahu kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Dia katakan, itulah kemahatauan daripada Allah itu yang dia saksikan. Kalau kita tidak ada yang tahu kan, baru 10 jam, bagaimana pula kalau 24 jam. Tidak ada yang tahu berapa kali kita duduk, berapa kali kita berdiri. Itu kemahatauannya. Nah kemudian kalau kita melihat di ayat yang ke-2C, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah ini, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apa yang mau disampaikan di sini? Sekalipun orang terdekat kita, Inang, itu belum tentu bisa mengerti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Saya mau hantarkan kita dengan satu cerita dulu. Ini kenyataan hidup sehari-hari, pengalaman hidup. Ada sepasang suami istri. Jadi ternyata suami istri ini sama-sama kesukaannya. Kalau makan ayam, daging ayam maksudnya, bukan ayamnya ya. Kalau makan daging ayam sama-sama suka bagian dada dan bagian paha. Karena apa? Karena banyak dagingnya. Tetapi biasalah ya,
Kalau kita biasanya perempuan ini suka mengalah. Ya kan Inang ya? Lebih bagus lah kita mengalah untuk anak-anak dan suami kita. Jarang kita, oh enggak lah masa dia lebih enak saya tidak enak. Jarang begitu ya. Nah jadi setiap kali si ibu ini memasak daging ayam. Dia jadi mengalah begini, sudahlah karena kesukaan kami sama. Akhirnya aku sisihkan saja. Jadi dia selalu menyisihkan ceker ayam itu dan lehernya untuk dia. Dan itu tentunya berulang-ulang dilihat oleh suaminya. Jadi suaminya memikirkan bahwa kesukaan istrinya ini adalah leher dan cekernya. Tibalah pada hari ulang tahun istrinya. Ulang tahun istrinya. Lalu suaminya malam-malam mengatakan seperti ini kepada istrinya. Maaf untuk yang sudah single gak apa-apa Inang ya. Jangan jadi langsung, aduh aku kepingin seperti itu. Iya buat Inang yang sudah sendiri. Nah tapi boleh juga dibuat dari anak-anak. Lalu suaminya mengatakan begini malam-malam. Dia anak, "Ma, besok ulang tahunmu kan?" "Iya, kenapa Pak?" "Besok ada yang paling spesial yang akan kupersembahkan kepadamu," kata suaminya. Lalu istrinya ini membayang-bayangkan, wah apakah tas yang tidak jadi saya beli itu karena kurang 500 rupiah lagi, itu di sana itu di kokas. Itu saya impikan, apakah itu ya yang akan dihadiahkan suami saya ini. Atau mungkin dress code untuk hari dua sedunia itu ada yang lumayan itu bunga-bunganya dengan ini. Ya ada itu ya pakaian yang berbunga yang cukup mahal. Saya mau menampilkan, dia sudah terbayang itu. Dan esoknya dia sudah dengan riangnya, sukacitanya dia memasak di dapur. Ternyata apa yang dilakukan suaminya? Suaminya memesan daging ayam dari restoran yang sudah biasa mereka makan. Tapi dia berpesan seperti ini kepada pegawai restoran. "Tolong ya Mbak, itu ceker dan leher ditambahkan. Karena itu kesukaan istri saya," katanya. "Dari mananya mau berapa aja tambahkanlah. Pokok yang pastinya itu harus kamu lebihkan ceker dan lehernya. Supaya istri saya senang nanti ketika kami menikmati makanan ini berdua di rumah. Saya mau kasih surprise," katanya begitu. "Jangan lupa ya, lebih awal ya. Sekarang istri saya lagi di dapur memasak," katanya gitu. Nah lalu ya berbunyilah bel. Lalu dia berikan terima kasih. Terus dia mengatakan, dia membuat di meja, suaminya membuat di meja, dibuat candle light ya tuh, tapi memang ya lilin begitu. Lalu dia ajak, "Ma, mari kita makan." Dia ngajak seperti itu. Nah lalu duduk. Selamat ulang tahun. Nah coba buka, katanya kan ditutup pakai tudung saji. Coba buka tudung sajinya. Sudah ada di situ hadiah yang spesial untuk Muma. Ya istrinya berpikir apa ya? Tapi kok di bawah tudung saji? Lalu dia buka, lah ayam. Lalu istrinya bagaimana wajahnya? Bagaimana Inang wajahnya? Cemberut dong, iya kan? Apa ini kok daging ayam? Sementara saya saja sudah bisa. Tapi ya begitulah. Namanya suami tidak mau kalah ya. Suaminya pun heran. Dia katakan, "Kenapa Mama cemberut?" Katanya kan, "Ya cemberutlah," katanya. "Loh kenapa cemberut Ma? Lihat saya sudah hadiahkan. Lihat ini di daging ayam ini. Lihat begitu banyak ceker dan leher. Situ sudah kesenanganmu. Aku tahu itu kesenanganmu kan?" Kata suaminya. Bahkan udah banyak dia dari mana-mana saja. Bayangkan yang biasanya ceker itu bukan hanya 2, ini udah ceker sudah 8. Berarti bayangkan sudah berapa ekor ayam. Dan lehernya juga, kata suaminya. Lalu apa kata istrinya? "Pak, biar ku jelaskan ya," katanya. "Sebenarnya bukan itu kesukaanku Pak. Kesukaanku itu adalah dada dan paha sama kita," katanya. "Tapi hanya supaya jangan setiap hari kita bertengkar kalau aku memasak daging ayam. Karena kalau aku masak daging ayam kita pasti akan rebutan kan. Dadanya dan pahanya. Kalau kita masing-masing bertahan kesukaan, akhirnya aku mengalah. Jadi aku ya sudah, kusisihkanlah cekernya ini dan lehernya ini untukku," katanya begitu. "Oh alah papa," dia bilang seperti itu. Akhirnya suaminya pun meminta maaf. "Tidak apa-apalah ya Ma, maafkan. Berkurang sukacitamu di hari ulang tahunmu ini," katanya. Inang apa yang mau disampaikan di situ? Bahkan suami sendiri sudah bersatu kita yang dipersatukan oleh Tuhan belum bisa mengerti pikiran kita. Apa yang di hati kita. Tapi kalau Tuhan dikatakan oleh pemazmur, "Jauh dari pikiranku
kau tahu apa yang aku pikirkan. Nah ini, jauh ya, jauh. Nah itu dia katakan. Bahkan dikatakan lagi, engkau menyelidiki aku dan engkau mengenal aku. Nah ini, artinya apa? Dia mau menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar teliti terhadap kita pribadi lepas pribadi. Dia teliti benar. Dia teliti. Kalau secara manusiawi menyelidiki kan ada maunya ya. Dia selidik-selidik. Ini apa nih? Ini mau buat apa nih? Biasanya mau mencari-cari kesalahan. Kalau misalnya diselidik. Kalau Tuhan tidak. Tuhan melihat kita dengan sampai yang terdalam sekalipun. Nah ini. Lalu apalagi? Dikatakan juga di ayat yang selanjutnya. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Bahkan apa yang akan mau kita ucapkan juga Tuhan sudah tahu. Nah inilah Inang, kita melihat bagian yang pertama ini, bahwa semua itu adalah keajaiban Tuhan dan membuat kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Sebenarnya kalau dari pribadi kita tidak pantas untuk dinyatakan demikian. Kita tidak pantas untuk dinyatakan seorang yang istimewa. Karena apa? Kita adalah manusia yang berdosa. Kita ibaratkan seperti debu tanah yang ketika ada angin kita akan diterbangkan begitu. Tapi karena kasih Tuhan, dia senantiasa menyatakan kasihnya. Senantiasa mengangkat kita, menjadikan kita seorang yang berharga. Nah karena itu Inang, mari kita dulu berdiskusi. Ini yang pertama itu dikatakan bagaimana, mengapa menurutmu pemazmur merasa bahwa pengetahuan seperti itu begitu ajaib. Dan bagaimana perasaan Anda ketika menyadari hal itu. Nah ini sekarang. Tapi sebelumnya Inang, memang kita harus bersyukur ya. Mengapa kita katakan ya kita ini adalah diciptakan ajaib dan istimewa. Kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 mungkin kita boleh membaca. Saya akan Kejadian 1 ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a. Boleh salah seorang dari sini? Silakan Inang dibaca. Kejadian 1 ayat 26a. A-nya saja. A-nya saja. Ada? Mungkin dari handphonenya, boleh dari aplikasi handphone? Mungkin boleh. Di dalam bahan kita memang tidak ada. Kejadian 1 ayat 26a. Silakan. Sudah ada? Inang? Oh. Ya. Udah. Sampai A aja saja Inang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ayat 27. Ayat 27, 1 ayat 27, silakan Inang. Terus? Laki-laki? Nah inilah membuat kita istimewa. Ternyata Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupanya. Jadi semua kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan ajaib dan istimewa. Jadi ada baiknya sebenarnya ya. Kalau sering orang mengatakan, kamu kenapa jelek ya? Kadang kita merasa, loh ya itu ya. Tapi mari kita harus merasa selalu percaya diri. Tampil percaya diri. Karena apa? Kita adalah wajah dan rupa Allah. Kita adalah wajah dan rupa Allah. Karena kita sama. Dan kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 7. Ada satu lagi mungkin yang bisa, Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ada? Siapa yang bisa membaca dari sini? Ya silakan Inang. Nah jadi itu ya. Itu keajaiban kita. Kalau tadi keistimewaan kita itu kita istimewa karena Tuhan itu maha tahu bagi kita ya kan. Nah tapi yang menurut keajaiban adalah dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita. Setelah kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, lalu kita dihembuskan, inilah yang menjadikan kita itu ajaib
dan istimewa. Tidak bisa terpikirkan kita dengan pengetahuan kita, akal budi kita. Nah ini menyadarkan kita bahwa siapakah aku di hadapanmu ya Tuhan. Siapakah saya di hadapanmu. Nah itu yang pertama. Jadi nanti kita sekaligus sama yang ketiga ya Inang. Mari kita ke halaman sebelum kita memulai diskusi atau PA masing-masing, kita melanjutkan ke halaman 16. Ke halaman 16. Nah, di sini diuraikan bagaimana pemazmur menyaksikan. Dia katakan, engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadari dan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Dan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah ini, jadi dia benar-benar menyatakan bagaimana sungguh luar biasanya perbuatan Allah di dalam kehidupannya. Di saat dia terbentuk di dalam kandungan, dalam rahim ibunya, sampai kemudian dia lahir, sampai dia bisa menjadi raja, ya Tuhan memilih dia sebagai raja, sampai dia boleh memenangkan semua musuh-musuhnya, baik itu dari dirinya yaitu anaknya sendiri, baik itu dari Raja Saul. Ini dia saksikan, benar-benar dia saksikan dalam kehidupannya. Jadi dia melihat semua yang terjadi dalam hidupnya itu suatu keajaiban, ya, yang membuat dia untuk mensyukuri setiap perbuatan yang sudah dinyatakan Tuhan Allah dalam hidupnya. Karena itu sekarang Inang, marilah dalam PA kita mulai dulu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau di dalam halaman 16 di sana katakan apa yang unik dan istimewa tentang cara Tuhan menciptakanmu. Ya, perasaan apa yang muncul ketika mengetahui bahwa Tuhan menciptakanmu dengan penuh penghormatan dan kekaguman. Nah, ini mau mengingatkan kita, walaupun kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia, tapi tidak ada satu manusia pun yang sama sifatnya. Yang kembar sekalipun ada perbedaannya. Tapi di perbedaan itulah kita masing-masing merasakan keunikan kita sebagai ciptaan Tuhan yang ajaib dan istimewa. Bagaimana Inang? Kita sudah boleh berdiskusi? Bolehkah kita berdiskusi? Baik, ya. Sekarang kita mulai diskusi kita. Bagaimana dari halaman 14 kah atau dari halaman 16? Yang mana? Persilahkan. Jadi di sini kita masing-masing ada kertas itu ya. Nah, jadi kertas itu. Nah,